Okay, my friend, let's go. Are you there? No one is here. Did you hear that? Ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani. Oke ya, let's go. Sambil main ini gue mau bahas tentang apa ya? Ceritain siapa kita? Terelie. Terelie keren sih. Terelie itu bakat banget nulis, luar biasa. Aku pertama kali baca buku Terelie itu adalah novel pertama yang aku baca seumur hidup kayaknya. One left. Ya, gak ada novel lain yang aku baca, dan aku udah baca 4 koleksinya dan hanya yang fiksi, yang action. Novel yang lain gak ada yang saya baca. Terelie yang lain cuman baca yang action, serial action itu seru. Apa namanya, pulang pergi negeri berdebah, negeri di ujung tanduk, itu keren banget. Oh iya, kemarin mau review ya, Let's go, victory. rencana sih mau review tapi nggak jadi aku nge-review punyanya Terelie ini. Kan gimana, rencana sih udah kemarin ya kan. Kemarin rencana. Oh iya, mungkin sambil main ini aja ya. Ya mana tahu kan kecerdasan aku bisa sambil bermain gini, aku bisa nge-review. Oh, review bukunya Terelie sambil main game. Boleh. What are you doing? Okay, come on. Oh, let's go. Oh my god, it's not good. Gara-gara aku ngayalin Terelie kali ya. Okay, I will not do that anymore, but I will play carefully. Okay, let's go. Ini di mana sih? What are you doing? Bomnya kan di B, apa nggak ada orang ke sana? Bridge. Nggak ada polisi yang jagain tuh. I am planting the bomb. Oh, polisinya tinggal 1 ekor kok. Yeah, I'm here. What are you doing, man? I shoot your ass. Balik lagi ya. Pengen sih bahas cerita Terelie itu. Oke. Aku masih ingat kisah pertama itu tentang krisis dunia, episode pertama. Dia ada 48 episode. Yang buku seri pertama yang aku baca itu tentang judulnya Negeri Para Berdebah. Nah, itu bintangnya di sana si Thomas. Ketika bercerita tentang Negeri Para Berdebah, ya, oh, what are you doing? Kurang ajar mereka. Serangan dadakan seperti, oh sorry, seperti yang sering terjadi di kisah Thomas. Victory is ours. Ya, aku baca kisah Thomas itu seperti nonton lagi main ini. Dapat serangan dadakan
Oke, kisah pertama tentang krisis dunia. Di sana itu Terelie menceritakan bagaimana krisis itu terjadi dan bagaimana krisis itu sepertinya diciptakan oleh para elit global, para bankir yang memang cari makannya dari krisis. Bermula yang aku pahami dari ceritanya Bang Terry itu What do you see? ketika No one is here. oh sorry my friend. Wow, tampaknya sambil bermain aku harus konsentrasi ya, nggak bisa aku main-main. Oke, aku akan tunggu. Ada 3 ekor lagi polisi yang akan datang. Oh, I think no. Oh my god. Ha! Tembakin tapi bomnya pasti meletus. Itu udah bunyi kok. Dubuar. Ya kan. Nggak jadi aku ceritain tentang kisahnya Terelie ya. Oke lah. Apa aku harus benar-benar konsentrasi kalau mau bercerita? Aku rasa enggak, karena aku bisa multitasking harusnya. Bermain sambil bercerita. Apa yang aku baca? Karena yang aku baca adalah cerita novel yang lumayan menguras pemikiran. Jadi mungkin perlulah ya pemikiran-pemikiran yang fokus. Karena membaca novelnya itu ya harus agak fokus gitu. Kalau enggak nyambung. Lumayan akademis. Check in. Bridge. Let we see here. Is it? I think no one here. Okay. Blending. What the hell are you doing? You need help, my friend. I didn't need you. I'm throwing a grenade. I'm out. Aku lebih milih menunggu aja di sini nih. Kita akan bertemu di sini. Oh my god! Why like this? But, we still win ya. Tapi aku tewas. Oke. Okay, I promise. No, I will win. Aku nggak akan terbunuh dan aku bakal pasang bom dan aku akan bercerita tentang krisis dunia yang diceritakan di kisah Terelie. Jadi itu berawal tentang ketika ada wartawan yang lagi ngejar Terelie ke pertemuannya. Karena mengejar jadwal Terelie itu sangat sulit sekali. No one here. Harus janjian aja nggak bisa ya. Oh my god! Why? You can kill me. Oh no. Mati lagi dan aku masih belum. Get ready. It is going to explode. I can kill him in injury time. Bukan injury time ya. Waktu yang Oke, aku akan cerita lagi ya. Aku bisa konsentrasi kok tanpa kurang ajar emang game. Oke, come on, let's go. Come on, let's go. Jadi ceritanya ketika Bang Terry, bukan Bang Terry ya. Dalam cerita itu Bang Terry menceritakan tentang si Thomas yang lagi sibuk banget, lagi di perjalanan itu dikejar oleh wartawan namanya Julia. Dia ingin tahu tentang krisis global yang sedang terjadi. Dan seperti biasa, Thomas itu melakukan kebiasaannya That makes three.
yang menjengkelkan, itu sombong. They are down to 2. Nah, jadi ketika oh my god! Why? Each day we grow stronger. Why someone? Oh no! I kill everyone. It's I think this cheating. Jadi ketika Julia itu mengejar Thomas ke pesawat, ya karena satu-satunya cara Care of your death. bertemu dengan Thomas itu adalah mengikuti perjalanannya, mengikuti jadwalnya, karena kalau janjian itu sudah nggak pasti akan bisa. What do you see? I'm on the bridge. Enemies left. Oh, I know the point. Oke. Blending. Jadi kalau kita mengejar jadwalnya Thomas itu nggak akan bisa. Jadi ada janjian bertemu itu nggak akan bisa. Jadi si wartawan harus mengejar kemana dia pergi, entah itu di pesawat, entah itu di pertemuan, di mana untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi dengan bukan sombong sih. Aku suka karakternya Thomas itu adalah cool dan menjengkelkan semua wanita yang coba mendekatinya. Aku suka sekali itu. Nah, jadi dia menceritakanlah tentang kenapa krisis ini terjadi, dan dia membuktikan secara ilmiah begitu, ketika dibaca itu masuk akal kenapa terjadi krisis, kenapa krisis ini selalu berulang-ulang, polanya sama. Jadi saat itu dia menyederhanakan persoalan. Krisis itu dimulai ketika bank ikut campur dalam urusan transaksi. Ketika kita masih menggunakan cara bertransaksi dengan emas, itu tidak terjadi krisis karena memang ya emas adalah alat tukar yang paling bagus. What is happening? The bridge. Middle. Emas adalah alat tukar yang diizinkan. Blending. Nah, tapi masalah itu muncul ketika Nice shot, my friend. para bankir Where is everyone? I need help. 3 left. ikut campur. Oh, Throwing a flashback. I can do this. I need help. You need help? I need help here. They will not stop long now. Oh no, kok aku tidak bisa? Oke, aku bisa membagi perhatianku, membagi pemikiranku. Oke, aku pasti bisa. Oke, nah jadi Thomas bercerita kepada Julia bagaimana krisis itu terjadi bermula ketika bank ikut campur dalam setiap transaksi. Awalnya itu bank menawarkan untuk menyimpan emas sehingga diganti dengan sebuah dokumen kertas yang bernilai. Nah, itulah asal muasal mencetak uang itu di backup dengan emas. Nah, jadi ketika bank itu mencetak uang dan jaminannya adalah emas, nah itu masuk akal. Ya, misal kita punya emas senilai 100 juta, maka bank akan mengeluarkan uang 100 juta senilai harga emas, dan itu masuk akal. Where is everyone? Get ready. It is going to explode. Nah,
What are you doing? Where are you? Nah, jadi ketika bank ini ikut campur, dia menukar emas dengan kertas, ya sekilas masuk akal ketika bank itu mencetak uang, kemudian uangnya diedarkan. Jadi kalau ada cadangan emas senilai 100 juta, maka uang yang dicetak senilai 100 juta. Nah, ini masuk akal. Nah, inilah benar-benar pembodohan dan penjajahan yang sesungguhnya dilakukan oleh kaum kapitalis. Karena ya memang itu pekerjaan mereka. Mereka menjajah dengan cara-cara yang licik, All clear. seolah-olah masuk akal, padahal sama sekali tidak masuk akal, Grenade. sangat-sangat menjajah. Tapi mereka mengira bahwa mereka selalu mempropagandakan mereka datang dengan baik dan menawarkan solusi. Nah, ini bajingannya mereka. Karena ya kita lihat saja. Ya itulah penjajahan yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang kapitalis. Mereka seolah-olah menolong, tapi enggak, mereka itu nyolong. Ya, kita buktikan saja ya. Betapa bahayanya kaum kapitalis ini bekerja. Nah, jadi setelah emas itu dijadikan cadangan emas, kemudian dicetak uang senilai emas yang ada. Jadi uang diedarkan dong, uang ada di bank. Jadi statusnya uang ini milik bank. Bank mencetak uang 100 juta dan uangnya, ya kita cerita dari awal dulu ya. Dari awal, misalnya uang pertama kali itu dibuat misal 100 juta dengan backup emas 100 juta. Check in. The bridge. Middle. I'm throwing a grenade. Left. That makes 2 left. Jadi ketika Grenade. aduh, astagfirullah. Nah, jadi ketika emas 100 juta tadi dijadikan uang oleh bank, nah bank menyimpan dulu nih uangnya yang 100 juta. Nah, nanti dia menawarkan ke pengusaha, wahai pengusaha, pinjamlah uang ke saya untuk modal usaha kamu. Taruhlah nelayan atau nelayan lah dulu. Nelayan ini ya kita biar hitungannya gampang, ya udah, nelayannya butuh uang 100 juta. Jadi bank pinjamin ke nelayan 100 juta. Uang yang tadi habis dong, uang di bank ya habis. I need help. Aku udah menang sih. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi ketika kita jadi polisi sekarang ini lebih berat, tapi nggak masalah. Nah, kemudian uang 100 juta dipinjam oleh nelayan. Nelayan pakai untuk beli keperluan dia nelayan, beli kapal 40 juta, beli peralatan 40 juta, beli lain-lain 20 juta, habis 100 juta. Jadi artinya uang 100 juta tadi disebar di 3 tempat belanja. Nah, 3 tempat belanja ini tiga. Ready to go. Yes. Oh, Affirmative. Shippers 18. Middle. Roger that. Covering wide units. nah jadi uang yang 100 juta tadi dipakai di Everyone. 3 tempat. Ya, aku udah menang lagi. Nah, di 3 tempat dibeli kapal, beli peralatan, dan beli kebutuhan lain-lain. Nah,
yang 3 tempat ini dia nyimpan ke bank kan. Oke, kita ganti permainan ya, kita pilih yang baru. Nah, ketika dia main simpan lagi ke bank duitnya, setelah dia simpan duitnya ke bank, artinya ketiga orang tempat belanja tadi nyimpan lagi ke bank, artinya 100 juta tadi balik lagi dong ke bank dalam bentuk simpanan masyarakat. Jadi masyarakat nih nyimpan. Di lain sisi dia ada yang minjam ke bank 100 juta juga. Jadi artinya dalam catatan bank sekarang uang itu sudah berjumlah 200 juta dong, walaupun fisiknya masih 100 juta. Karena pada masanya nanti setelah jatuh tempo, bank akan menerima pembayaran dari si nelayan yang tadi minjam. Si nelayan kan tadi minjam uang 100 juta. Artinya dalam jangka waktu yang disepakati, si nelayan akan membayar. Artinya bank akan kembali kemasukan uang 100 juta ditambah bunga. Nah, ya taruhlah bunganya nggak kita hitung karena dipakai untuk operasional gitu. ё-моё, I need help here! Three men left. Down. One man left. Tunggu dulu, gue kayaknya mesti konsentrasi sedikit. Kampret juga nih permainan. Nah, artinya bank dalam catatannya itu udah punya 200 juta dong harusnya. Ya dong. Dia bakalan dikembaliin uang dari nelayan 100 dan dia nyimpan uang punya masyarakat yang dibeli oleh nelayan tadi 100, sudah jadi 200 juta. Walaupun fisiknya masih 100 juta. Nah, Guys, I told you. uang 100 juta yang disimpan oleh masyarakat tadi dipinjamin lagi sama nelayan ke petani. Petani minjam uang, oke. Petani minjam uang 100 juta juga dipakai untuk belanja keperluan petani. Three that's left. Only two men left. I'm planting the bomb. Nah, keperluan petani ini ya udah. Petani belanja lagi keperluan petani, entah itu mesin-mesin, beli bahan, beli lahan, bla bla bla, habis 100 jutanya dibelanjain. Misal ke 3 tempat juga. Nah, tempat belanja si petani tadi nyimpan lagi ke bank. Nyimpan lagi ke bank 100 juta. Artinya simpanan masyarakat ke bank udah 200 juta. Dan pinjaman juga sudah 200 juta. Karena petani ini nanti pada saat waktunya tiba dia akan mengembalikan 100 jutanya kan. Nah, artinya udah 400 juta. Begitu seterusnya. Nanti dia sewakan dipinjam uang yang masuk tadi dipinjamkan lagi kepada peternak. Peternak pinjamin 100 juta lagi. Nah, nanti peternak belanja bla 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 bla. Tempat dia belanja, I'm throwing a grenade. Grenade. tempat si peternak ini belanja, Three left. One left. Let's kill him already. Activating the bomb. nah tempat peternak ini belanja juga nyimpan. Nah, artinya simpanan bank sudah 300 juta dan yang minjam juga udah 300 juta. Enggak selesai segitu terus siklusnya. Nanti ada lagi yang minjam apa misalnya pekebun, orang kebun nanti minjam lagi 100 juta, kemudian dipakai belanja, tempat belanjanya juga nyimpan lagi ke bank, udah 400 juta uang yang disimpan di bank dan
Se-400 juta juga orang yang minjam. Gila nggak tuh? Uang bisa beranak pinak seperti itu kan gila namanya. Nggak masuk akal dong. Tapi ya gimana, emang begitu adanya. Itu sih tentang krisis dunia yang diceritain di buku Terelie. Aku lupa judul kedua apa ya. No more talking. Aku perlu sih nengok judulnya aja untuk tahu menceritakan. Karena memang ya aku hobi cerita sih. Ini udah berapa menit ya? 29. Oh my god. What? Help here. Berlin, I need help here. I did not like this. Ini lumayan sengit persaingannya. I lost them. To my left. Why were they started? One stupid man is left. Aku menang ya. Ya udah deh, kayaknya udah setengah jam ya. Nanti lagi ya. Oke. Selalu menang gue, kosong terus. Oh boleh dong sombong ya kan. Udah lah. Dah, assalamualaikum.